Halo teman-teman Teens dan Youth, apa kabar nih buat kalian yang work from home atau beraktivitas seperti biasa? Kita berharap agar kalian tetap jaga kesehatan dan kebersihan kalian supaya kita dapat stay healthy. Kita bersyukur hari ini kita dapat menikmati kehadiran Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman, keluarga kita dimanapun kita berada. Meskipun dalam bentuk online service, kita meyakini Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Hadir tanpa batas ruang dan waktu. Untuk itu mari kita menghargai kehadiran Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman-Nya. Nah, karena gereja kita dalam beberapa minggu ke depan akan melakukan online service, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Teman-teman, meskipun kita melakukan ibadah melalui online service, tapi kita juga bisa memberikan persembahan melalui transfer dengan melakukan scan QR code berikut ini. Dengan terus mempertimbangkan kondisi negara kita saat ini, maka kebaktian Teens dan Youth akan tetap dilaksanakan melalui online service sampai waktu yang belum ditetapkan. So guys, stay tune juga di Instagram kita untuk info ke depannya. Teman-teman, selain kita harus tetap stay healthy, jaga kondisi tubuh kita saat ini, jangan lupa ya juga harus menjaga ruang kita supaya hati dan pikiran kita tetap tenang untuk menghadapi kondisi saat ini. Kini telah tersedia aplikasi Gereja Gloria yang berisi warta mingguan, perspektif, Lexio Divina, serta informasi mengenai kegiatan mingguan gereja. Anda dapat mengunduh aplikasi ini melalui App Store dan Google Play Store. Demikian Sunday News hari ini. Enjoy the service, happy Sunday, God bless you. Halo teman-teman Teens dan Youth, kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati ibadah bersama dengan Tuhan. Meskipun kita mungkin di rumah, di kamar, dimanapun kita berada, kita meyakini bersama-sama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Hadir. Dia ada di sini, Dia ada bersama-sama dengan kita. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah bersama dengan Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan yang memberikan kami kesehatan, kekuatan yang cukup untuk kami boleh datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara-saudara seiman, meskipun kami tidak berada dalam satu tempat yang sama. Saat ini Tuhan, kami memohon Engkau yang hadir, kami memohon Engkau yang mengisi hati kami dan pikiran kami, supaya kami bisa fokus terhadap Tuhan. Kami bisa menyanyi buat Tuhan, kami bisa menaikkan harapan kami kepada Tuhan, dan kami bisa mendengarkan isi hati Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita datang menyembah Tuhan kita, Allah yang kudus, Allah yang besar. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Though the darkness hiding, though the eyes of sinful men
Tuhan, semuanya gak ada yang pasti. Tetapi yang kita tahu satu, Tuhan kita pasti. Dunia boleh kacau, tetapi Tuhan selalu melindungi anak-anaknya. Ada amin. Mari kita pujikan Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kita pujikan bersama-sama sekali lagi, lebih sungguh Yesus yang telah memulai segalanya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya-Mu dalam setiap kami, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, oh Allah yang setia, yang tak pernah meninggal perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
agar indah bagimu. Katakan agar indah bagi Tuhan. Agar indah bagimu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengingat betapa ajaibnya Tuhan kita, betapa kasih-Nya yang besar Dia curahkan bagi kita, betapa anugerah-Nya yang agung itu melimpah di dalam hidup kita. Mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk merenungkan betapa karya terbesar yang Yesus sudah genapi di kayu salib diberikan bagi kita. Pertolongan, bahkan pemeliharaan Tuhan begitu nyata di sepanjang kehidupan kita. Dan sampai detik ini pun Tuhan tetap beranugerah terhadap setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami yakin bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Bapa yang mulia itu datang ke dunia, menjamin hidup kami, menolong setiap kami, menopang setiap kami, menguatkan setiap kami orang-orang yang hina ini. Agar kami menjadi orang-orang yang tangguh, yang kuat, yang bisa menghadapi segala sesuatu. Karena Engkau beserta dengan kami. Bapa, di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak kondusif pada saat ini, kadang-kadang membuat kami gentar, takut, khawatir. Namun kami mau datang kepada Engkau, sumber kekuatan kami, sumber keselamatan kami. You are the one and only, ya Yesus. Dan pada saat ini kami berdoa secara khusus bagi negara kami Indonesia. Tuhan, tolonglah pemerintah yang menangani masalah COVID-19 ini. Tuhan, curahkan belas kasihan bagi negara ini ya Tuhan. Bahkan negara-negara yang lain yang terkena dampak virus corona ini. Tuhan, kami mohon Engkau yang menyediakan antivirus dan vaksin, supaya kami dapat menemukan way out-nya ya Tuhan. Bapa, kami berdoa pada saat ini dari tempat ini. Engkau yang menolong setiap dokter yang berada di garis depan, setiap perawat, tim medis, obat-obatan yang dikonsumsi oleh setiap pasien, alat-alat medis yang digunakan, bahkan rumah sakit demi rumah sakit. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas mereka Tuhan, supaya mereka juga merasakan kekuatan, pertolongan, dan pemeliharaan daripada Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan iman mereka lalu dari hadapan Engkau. Namun justru di tengah-tengah masalah dan kesulitan seperti ini, ajarkan mereka untuk datang kepada Tuhan, datang kepada Engkau, bersandar penuh pada Engkau ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa dampak dari virus corona ini membuat kami untuk harus belajar di rumah kami masing-masing. Dan kami juga yang bekerja dari rumah. Bahkan ada pun setiap rekan-rekan kami, anak-anak muda dimanapun mereka berada, yang harus tetap bekerja di tempat kerja mereka. Tuhan, Engkau yang membalut anak-anak-Mu dengan kekuatan dan kesehatan. Dan pada saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang melewati kuliah online atau belajar mengajar online. Tuhan, berikan mereka kemauan, Tuhan berikan mereka kemampuan, Tuhan berikan mereka sebuah kesanggupan untuk bisa belajar secara mandiri di rumah.
Begitu juga pengajar-pengajar yang menyiapkan materi demi materi. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, kepintaran, ketangkasan untuk menyiapkan setiap materi dengan baik. Tuhan, kami percaya bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Ada waktunya Engkau akan membuat hati kami, mengizinkan kami masuk di dalam zona yang benar-benar damai. Namun kami tidak tahu kapan. Satu waktu nanti kami percaya Engkau akan memberikan kedamaian bagi kami untuk melewati masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa supaya kami semua memiliki semangat yang berkobar-kobar. Sekalipun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, kami semangat memuji Engkau dari rumah kami masing-masing. Terus kami naikkan hanya bagi Engkau. Inilah seruan doa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Satu-satunya pegangan hidup kami, satu-satunya penyelamat hidup kami. Kami berdoa dan kami sungguh bersyukur. Amin. Teman-teman, dalam kehidupan kita perlu untuk menjaga hati dan pikiran kita. Tuhan menyediakan firman-Nya untuk kita bisa fokus, hidup benar, dan bisa meresponi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari saat ini untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan kebenaran itu, kita mengangkat satu pujian yang berkata, seperti rusa yang haus, ini jiwa kami Tuhan yang rindu akan Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari katakan bersama, Yesus Engkau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisai kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Yesus,
berusaha rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, ku rindu menyembahmu. Kepada hambanya kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa jika pada hari ini di masa-masa seperti ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, biarlah Roh Kudus itu menerangi hati dan pikiran kami semua agar kami mampu mengerti kebenaran. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Esra Iskandar dan saya adalah dosen filsafat agama dari Universitas Kristen Petra. Tidak terasa sudah 2 minggu ini kita belajar dari rumah, kita bekerja dari rumah, kita melakukan segala aktivitas semuanya dari rumah. Karena ada wabah corona dan seluruh dunia, bukan cuma pemerintah kita, sedang bersiap siaga untuk melakukan yang terbaik bagi kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Kampus kami sendiri, kampus Petra itu sudah melakukan lockdown full sejak 2 minggu lalu. Mahasiswa-mahasiswa sudah tidak ada lagi kegiatan di kelas dan kami para dosen pun sejak minggu lalu persis kita sudah tidak diperbolehkan untuk ke kampus lagi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa yang sebaiknya kita lakukan di masa-masa yang krisis dan mencekam ini. Dan kita akan mulai dengan membaca satu bagian dari Alkitab kita, yaitu Mazmur pasal yang pertama. Dan kita akan membaca cuma 2 ayat saja, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita baca ayat yang pertama, ini tentang perbedaan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita akan baca ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, teman-teman, saya akan mengawali sharing kita hari ini dengan sebuah cerita dari film yang terlaris sepanjang masa, film favorit kita yaitu Avengers. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ingat film Avengers ini, itu Avengers bagian terakhir itu musuh utamanya adalah Thanos. Dan di Avengers terakhir bagian yang pertama, di situ Thanos akhirnya berhasil mengumpulkan semua batu, Infinity Stones. Dan hal pertama yang dia lakukan itu adalah melenyapkan sebagian populasi dari bukan cuma bumi aja, tapi seluruh alam semesta. Dan di Avengers bagian selanjutnya, yaitu di 3 bagian B, ketika para superhero kita, superhero bumi ini berhasil memenangkan perang melawan Thanos. Itu kejadiannya kira-kira 5 tahun setelah Avengers yang part 3A pertama itu berakhir. Maka semua yang dulu pernah dilenyapkan oleh Thanos, yang pernah di-snap itu ternyata berhasil dikembalikan lagi, berhasil dipulangkan lagi. Nah, ini adalah satu adegan yang menurut saya ini sangat menarik. Kira-kira bayangannya itu kira-kira seperti ini, teman-teman. Misalkan teman-teman punya pacar yang usianya sama-sama berusia 20 tahun gitu. Dan terus tiba-tiba Thanos itu men-snapkan jarinya dan sebagian alam semesta itu lenyap dan salah satunya itu adalah pacar teman-teman itu gitu ya. Jadi pacar teman-teman itu termasuk salah satu yang lenyap. Dan yang menarik, 5 tahun kemudian, yaitu teman-teman sudah berumur 25, 20 tambah 5, 25, pacar kalian yang dulu sempat dilenyapkan oleh Thanos itu, snap, itu tiba-tiba kembali lagi. Nah, pacar kalian
umurnya masih 20. Tapi teman-teman umurnya sudah 25. Nah, ini hal yang menurut saya sangat menarik. Menariknya itu di sini teman-teman. Selama 5 tahun dari 20 sampai umur 25, apakah pacar kalian itu akan melihat teman-teman sebagai sosok yang sudah berubah? Dalam arti berubah menjadi sosok yang lebih baik, pribadi yang lebih positif, lebih dewasa, lebih matang, lebih cerdas, lebih pintar, atau apapun itu. Atau pacar kalian akan melihat bahwa ternyata selama 5 tahun itu teman-teman gak berubah sama sekali. Nah, kalau di dalam periode 5 tahun teman-teman sama sekali tidak mengalami perubahan apa-apa, itu sepertinya sesuatu. Itu something, dan itu something wrong. Nah, teman-teman, kalau kita kembali ke ayat tadi tentang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ini sebetulnya adalah ayat yang sudah sering kita dengar, bahkan sejak kita masih kecil, sudah sejak di sekolah minggu, dan kita pun juga sering menyanyikan lagu tersebut, kurenungkan firman-Mu siang dan malam gitu. Saya sungkan nyanyi karena suara saya sangat fales banget gitu. Kita bisa rekaman berkali-kali. Nah, tapi pertanyaannya adalah ini teman-teman. Benar nggak sih kita tuh sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Benar nggak kita merenungkan, kita melakukannya siang dan malam? Atau gini, nggak usah lebay, nggak usah bicara soal merenungkan. Kita ganti kata merenungkan itu dengan membaca. Karena kan yang normal adalah kita membaca dulu baru merenungkan. Bagaimana kita bisa merenungkan kalau kita belum membaca? Nah, apakah kita termasuk orang-orang yang membaca firman Tuhan siang dan malam? Nah, silakan teman-teman menjawab di dalam hati teman-teman masing-masing. Tetapi dari survei biasanya jawabannya enggak. Dan alasan yang paling sering kita dengar dan alasan yang paling sering kita katakan itu adalah karena gak ada waktu. Terlalu banyak tugas kuliah menumpuk. Apalagi kalau di masa-masa skripsi. Belum lagi kalau misalkan teman-teman yang sudah bekerja, meeting bersama klien siang dan malam. Jadi bukan merenungkan tapi meeting dengan klien siang dan malam. Lalu masih ada pekerjaan-pekerjaan yang lain lagi. Kalau teman-teman sudah ada yang punya anak, mungkin ada kesibukan yang lain lagi. Nganter anak, jemput anak, pulang pergi sekolah, belum nganter les ini dan les itu. Tapi intinya adalah sama teman-teman. Kita merasa kita itu kehabisan waktu, kita itu enggak ada waktu untuk membaca firman Tuhan, apalagi merenungkannya, apalagi siang dan malamnya. Nah, teman-teman, di dalam situasi seperti sekarang ini, di dalam wabah corona yang luar biasa menghantam seluruh negara, ada suatu hal yang berubah dari aktivitas atau rutinitas sehari-hari kita. Kalau biasanya kita itu harus menghabiskan banyak waktu, misalnya di jalanan karena macet, untuk pergi ke kampus, pulang dari kampus, untuk pergi ke kantor, pulang dari kantor. Sekarang kita paling enggak sudah ada hemat waktu karena kita sudah enggak perlu lagi transportasi pulang pergi itu sudah enggak perlu lagi. Dan kalau kita melakukan segala sesuatu dari rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah, kita kalau mau jujur sebetulnya kita itu memiliki banyak sisa waktu. Banyak dari kehidupan kita sehari-hari sekarang ini itu banyak kosongnya. Kita menjadi lebih efisien karena kerjaan yang seharusnya kita di kantor mungkin kerjakan dalam waktu 2 jam, menunggu jawaban dari klien, menunggu jawaban dari dosen. Sekarang dengan Line dan WhatsApp kita semua menyelesaikan itu hanya dalam waktu hitungan menit. Jadi kita sekarang memiliki banyak waktu luang lebih banyak. Tetapi pertanyaannya adalah ini teman-teman. Dengan adanya waktu yang sekarang itu lebih banyak, apakah kita menggunakan waktu itu untuk membayar dalam tanda kutip hutang kita membaca firman Tuhan siang dan malam? Atau jangan-jangan
meskipun kita itu sudah memiliki waktu yang lebih banyak, kita masih memiliki sisa waktu untuk kehidupan kita yang lain, tetapi kita tetap memutuskan untuk menggunakan waktu tersebut untuk Instagraman lebih banyak, untuk YouTubean lebih banyak, ngegame PUBG lebih banyak. Dan akhirnya tanpa kita sadari, 2 minggu sejak lockdown, kita merasa kita enggak ada perkembangan apa-apa. Hidup kita enggak berubah banyak. Teman-teman, kalau memang itu yang terjadi, berarti ini jelas bukan masalah waktu. Jelas bukan masalah waktu. Tetapi masalah hati. Di mana sebetulnya hati kita? Apakah memang kita itu sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Apakah kita itu memang sungguh-sungguh merindukan firman-Nya siang dan malam? Jangan-jangan memang kita itu sudah dari sononya, kita itu gak peduli dengan Tuhan, apalagi dengan firman-Nya. Itulah mengapa meskipun ada waktu luang pun, ada waktu tersisa lebih banyak pun, kita gak care. Kita gak mau menggunakan waktu itu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Teman-teman sekalian, kita nggak tahu sampai kapan masa-masa isolasi ini atau masa karantina ini akan berlangsung. Apakah mungkin 2 minggu lagi semuanya sudah beres? Oh ya, bisa jadi. Apakah mungkin bulan depan? Bisa jadi. 3 bulan lagi, siapa yang tahu? Tapi teman-teman, hal yang ingin saya tekankan dan yang saya sangat ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama merenungkan adalah di dalam masa-masa ini, entah 2 minggu, entah 1 bulan, 3 bulan, atau periode yang lebih lama, mau kita pakai sebagai apa? Mau kita maksimalkan seperti apa waktu-waktu kita di dalam masa-masa isolasi ini? Apa yang akan kita lakukan? Atau apa yang sebaiknya kita lakukan? Teman-teman, kalau kita mau melihat ke dalam Alkitab kita, sebetulnya masa-masa, periode-periode isolasi, periode-periode karantina itu pernah dialami oleh hampir semua tokoh-tokoh Alkitab. Di Perjanjian Lama ada tokoh seperti Musa yang harus diisolasi, dikarantina di padang belantara selama puluhan tahun. Dia dipersiapkan di sana sebelum akhirnya mampu diberi kepercayaan oleh Allah untuk membawa bangsa Israel, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di Perjanjian Baru ada tokoh seperti Rasul Paulus, seorang mantan ahli Farisi yang begitu bersemangat, begitu giat menganiaya orang Kristen, tetapi pada akhirnya bertobat. Setelah Rasul Paulus bertobat, dia enggak serta-merta langsung pelayanan, tetapi dia ada masa-masa isolasi, di karantina. Dan di masa-masa itu Rasul Paulus belajar firman Tuhan, mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan itulah yang kita dapati. 1/3 dari Alkitab Perjanjian Baru kita ditulis oleh Rasul Paulus. Dan contoh yang paling terkenal dan paling luar biasa itu adalah Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus menghadapi masa-masa isolasi, menghadapi masa-masa karantina selama 40 hari di padang pasir, dan di sana pun dia dicobai oleh iblis sebelum mulai memasuki masa pelayanannya. Jadi ini adalah sebuah pola yang kita lihat di dalam Alkitab kita sendiri. Masa-masa karantina, masa-masa isolasi adalah masa-masa persiapan untuk menghadapi pelayanan, untuk menghadapi suatu pekerjaan yang luar biasa yang akan dipersiapkan Tuhan di masa depan kita nanti. Teman-teman sekalian, coba bayangkan, katakanlah karantina ini, masa-masa isolasi ini memakan waktu sampai 3 bulan.
Lalu setelah 3 bulan itu berakhir, kita ketemu teman-teman kita yang dulu, ketemu pacar kita atau gebetan kita, ketemu bos kita, rekan-rekan kita. Bayangkan, keren gak sih kalau misalkan ketika kita nanti bertemu mereka lagi, terus ada sesuatu yang bisa kita banggakan gitu. Misalnya saya buka perut saya, terus yang lain kagum, wah gila ternyata sudah six packs gitu. Itu kan suatu hal yang keren gitu. Atau mungkin buat teman-teman yang punya pergumulan dengan berat badan, setelah 3 bulan nggak pernah ketemu siapa-siapa, ketemu lagi dengan teman-teman yang lain setelah masa karantina ini selesai, semua mengagumi, wah gila kamu sekarang kurus banget, turun berapa kilo. Nah keren nggak kalau misalkan itu terjadi, apalagi ini kita baru bicara hal-hal yang hanya berhubungan dengan fisik saja. Tapi bagaimana kalau misalkan di dalam masa isolasi ini, masa karantina ini, kita bukan sekedar mempersiapkan hal yang fisik saja, tapi hal yang berbau rohani, hal yang berbau spiritualitas. Sehingga ketika 3 bulan lagi semua ini berakhir, kita kembali ke masyarakat, kita kembali ke keluarga, rekan-rekan pekerjaan, semua akan melihat kita sebagai sosok yang berbeda, sosok yang diperbarui, sosok yang lebih sempurna. Teman-teman, Alkitab di ayat yang kita baca sudah memberikan beberapa petunjuk. Dan petunjuk itu adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Teman-teman, di dalam masa karantina ini sebetulnya adalah masa-masa yang bisa kita pakai dan manfaatkan semaksimal mungkin untuk mengasah diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan firman-firman-Nya, kita semaksimal mungkin bisa memanfaatkan momen-momen ini. Tapi saya tahu teman-teman sekalian bahwa kata membaca bagi anak-anak, bukan sekedar anak-anak, orang dewasa pun juga, bagi orang-orang zaman sekarang, baik anak-anak maupun dewasa, kata membaca itu kata-kata yang sepertinya horor, yang sepertinya ingin dijauhi. Perintah untuk membaca itu sepertinya perintah yang sangat berat dan sangat menakutkan. Saya sebagai seorang dosen kadang dengar cerita-cerita dari mahasiswa atau curhatan dari murid-murid saya, dan saya masih ingat salah satunya itu ada yang berkata seperti ini, loh kok jangan kasih tugas membaca kok, saya tuh gak suka membaca, hobi saya tuh bukan membaca. Gila, saya mikir dalam hati, jadi mahasiswa tapi gak mau membaca, ngapain juga jadi mahasiswa? Kalian kalau mau jadi mahasiswa otomatis ya membaca itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, kehidupan kampus itu adalah kehidupan membaca. Atau yang lebih absurd lagi, saya pernah, biasanya saya kalau masuk kelas itu 10 menit sebelum kelas dimulai, dan beberapa mahasiswa yang datang lebih dulu mereka biasanya suka curhat, gosip dengan suara yang keras. Nah, saya pernah mendengar salah satu pembicaraan mereka itu kira-kira seperti ini. Waktu itu mereka sedang membahas tentang sebuah film bioskop yang barusan mereka tonton. Nah, ada salah satu mahasiswa saya, cewek, dia tuh sempat ngomong seperti ini ke temannya. Kamu tuh jangan sombong. Kamu tuh tahu jalan ceritanya, itu kan karena kamu membaca teksnya. Nah, tadi itu waktu saya nonton, saya nggak baca teksnya. Jadi otomatis saya nggak ngerti jalan ceritanya. Terus saya mikir dalam hati, loh, iya kalau misalkan bahasa Inggrismu itu sudah level dewa gitu. Atau bahasa asli, bahasa ibumu itu adalah bahasa Inggris. Jadi kalau kamu nggak membaca teks itu adalah sesuatu yang normal. Tapi kalau bahasa Inggrismu pas-pasan, kamu nggak ngerti apa yang mereka bicarakan, kamu nggak ngerti jalan ceritanya seperti apa, dan kamu nggak mau membaca teksnya, loh ya itu kan sesuatu banget gitu. Nah, tapi saya paham teman-teman bahwa membaca itu sudah perlahan tapi pasti itu akan menjadi sebuah kebudayaan atau sebuah skill yang lama-lama bisa kita
tinggalkan. Orang-orang zaman sekarang, baik anak-anak maupun dewasa, kita semua suka dengan yang namanya menonton. Nonton, bukan membaca. Karena ketika kita menonton, apalagi dengan sekarang banyak YouTube, terus Instagram juga semakin populer, karena dengan menonton kita itu tidak melihat tulisan-tulisan yang tidak bergerak, tapi kita bisa melihat ada wajah-wajah, kita juga mendengar suara, ada animasi, dan ini adalah hal yang menyenangkan bagi mata kita. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah satu hal yang perlu kita renungkan. Selama kita betul-betul mencintai Tuhan, selama kita betul-betul ingin berusaha mendekat kepadanya dan mencari kebenaran di dalam firman-Nya, kita pasti akan berusaha mati-matian mencari cara. Nah, hari ini saya akan share satu cara itu ke teman-teman sekalian. Jadi bagi teman-teman yang suka menonton, saya nggak bisa menyalahkan, di YouTube ada sebuah channel yang sangat baik, yaitu channel yang namanya Bible Project. Channel ini, Bible Project, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam channel ini, teman-teman bisa melihat atau membaca, mempelajari Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, dan di setiap bagiannya itu ada sebuah animasi, ada sebuah pengajaran yang sistematis, dan juga ada gambar-gambarnya. Nah, misalkan seperti yang teman-teman lihat di depan ini, di situ ada pembelajaran tentang kitab Kejadian, dan teman-teman bisa melihat di situ ada gambar-gambar. Ada jerapahnya, ada gajahnya, nah itu juga ada lumba-lumbanya. Nah ini menarik seperti sirkus, jadi Adam dan Hawa mungkin waktu itu mereka suka melatih binatang-binatang itu untuk melakukan gerakan-gerakan. Nah teman-teman, ini adalah satu alat yang bisa kita pakai untuk mengisi hari-hari kita. Nah, di channel ini juga teman-teman juga ada pembahasan secara topikal. Misalkan teman-teman mau mempelajari apa sih yang dimaksud dengan kekudusan, atau siapa itu Mesias, apa yang dimaksud dengan mengeraskan hati. Nah, teman-teman bisa mempelajari hal tersebut satu persatu. Dan animasinya itu sebetulnya cukup bagus juga. Nah, misalkan yang teman-teman lihat di layar ini, di situ ada gambar ular. Nah, ini saya pikir kok animasinya nggak kalah jelek ya dari animasi buatan Disney atau Pixar. Nah, teman-teman bisa menggunakan channel ini. Di dalam channel ini ada sekitar 70 video. Dan kalau misalkan teman-teman satu hari nonton satu, paling enggak 2 bulan ke depan, teman-teman melewati hari-hari ini dengan mengenal perlahan-lahan firman Tuhan. Satu persatu teman-teman bisa mulai dari Kejadian sampai Wahyu, lalu teman-teman bisa menonton video-video yang lainnya tentang topikal, sehingga di akhir masa karantina ini, di akhir masa isolasi ini, teman-teman semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, jangan salah paham. Jangan salah paham. Channel ini hanyalah alat bantu. Ini bukan pengganti Alkitab. Sekali lagi, ini bukan pengganti Alkitab. Channel ini hanyalah alat bantu supaya kita itu semakin mengerti, dan kita itu paling enggak punya gambaran. Karena anak-anak zaman sekarang itu kalau tidak membayangkan, tidak ada videonya, tidak ada gambarnya, kita itu susah punya bayangan. Nah, dengan adanya alat bantu seperti ini membuat kita itu semakin lebih tertarik lagi untuk menggali lebih dalam dan lebih jauh lagi tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Nah, sekarang ini pertanyaan teman-teman. Sekarang teman-teman masih mau memberi alasan apa lagi? Waktu sekarang sudah ada. Bosan karena harus membaca. Ini sekarang sudah ada channelnya. Ada videonya yang sangat menarik yang bisa membantu teman-teman. Teman-teman masih mau cari alasan apa lagi? Nah, teman-teman, saya akan menutup dengan ini. Sebagai orang Kristen, kita semua percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala penyakit, dan wabah corona ini pun juga suatu saat pasti akan berlalu. Kapan? Kita nggak tahu, yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri
suatu saat nanti kehidupan kita akan kembali seperti semula. Tapi ketika itu terjadi beberapa bulan lagi atau beberapa minggu lagi, sudahkah kita mempersiapkan diri? Kalau di dalam momen-momen ini tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan di dalam diri kita, di dalam diri teman-teman, kita seharusnya malu. Kita seharusnya malu terhadap diri kita sendiri, terlebih lagi terhadap Tuhan yang sudah menebus dosa kita. Teman-teman, mari kita terus meningkatkan diri, mengasah diri, memajukan diri kita, mendekatkan diri semakin dekat kepada Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Apalagi teman-teman, kita bisa melakukan ini sambil rebahan, sambil santai. Dan teman-teman, kalau kita betul-betul melakukan ini semua, betul-betul mendekatkan diri dengan pikiran teman-teman akan secara otomatis kembali kepada masa-masa ini. Masa-masa yang dikatakan sebagai masa-masa yang mencekam, menakutkan. Ternyata di masa-masa yang mencekam dan menakutkan ini, sekaligus adalah masa-masa di mana kita merasakan keintiman yang begitu dekat dengan Tuhan. Kalau kita betul-betul membaca dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mohon, biarlah Roh Kudus itu yang berasal dari-Mu menyertai dan menuntun kami melewati masa-masa kelam ini. Bapa, biarlah di masa-masa isolasi ini, di masa karantina ini, kami tidak bermalas-malasan, tetapi kami justru memaknai masa-masa ini sebagai masa-masa meditasi. Biarlah kami tetap berproduksi, kami tetap produktif mengasah diri dan mendekatkan diri hanya kepadamu, sumber kebenaran dan sumber kehidupan. Supaya ketika masa-masa ini berlalu, ketika semua ini akhirnya berakhir, kita tampil menjadi pribadi yang berbeda, yang lebih baik, lebih dewasa, lebih matang, dan lebih bergantung dan setia kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami semua, kami memohonkan ini. Amin. Terima kasih kepada Ko Ezra yang sudah menyampaikan firman-Nya, kiranya Tuhan memberkati. Dan untuk teman-teman, firman yang sudah disampaikan kiranya bisa menguatkan setiap kita. Dan untuk kedepannya semakin mendekati Tuhan. Walaupun situasinya lagi gak enak, mungkin susah untuk beribadah, tapi kita tidak boleh menjauh dari Tuhan. Kita pujikan suatu pujian yang menyatakan Tuhan itu baik. He's been good. Katakan, I have known the Father care for me. He's been good. He's been good. Through it all, He's always there for me. God's been good to me. I have known the Father's care for me. He's been good. He's been good. Through it all, He's always there for me. God's been good to me. Through the storm,
Sungguh lagi. I have known the Father cares for me. I have known the Father's care for me. He's been good. Oh, He's been good. Through it all, He's always there for me. God's been good to me. Oh, through the storm, through the night, come what may, everything's gonna be alright. I have known the Father's care for me. God's been good to me. Through the storm, through the night, come what may, everything's gonna be alright. I have known the Father's care for me. God's been good to me. God's been good to all of us. God's been good to me. God's been good to me. Persilahkan kepada hambanya untuk doa berkat. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang agung dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang kekal, pimpinan, penyertaan, pertolongan, topangan dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Happy Sunday, sampai jumpa di online service berikutnya. God bless you.